Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran imam Masjid Kauman Gombong, yang kami hormati juga segenap jajaran takmir Masjid Kauman Gombong, dan tentunya yang kami banggakan segenap jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di sore hari ini Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kemudahan. Terlebih lagi di sore hari ini alhamdulillah Allah menurunkan satu kenikmatan yang begitu luar biasa, yaitu hujan. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hujan pada sore hari ini betul-betul memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Terlebih lagi di penghujung puasa hari ini, seraya berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu doanya untuk kita semuanya, sehingga ketika nanti kita di penghujung puasa pada hari ini, ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah, meminta segala bentuk hajah yang kita harapkan dan kita inginkan, mudah-mudahan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajma'in. Di pertemuan yang kedua ini masih membahas dan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu ayat yang selalu diulang-ulang, baik di pagi hari, di sore hari, ataupun di malam hari, mengingatkan bahwasannya puasa diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keimanan tersebut sudah ada di dalam diri mereka, maka Allah mengharapkan sisi yang lain, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang kemarin, surat Al-Baqarah ayat 177, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya puasa di dalam bulan Ramadan, Allah mengharapkan terhadap diri-diri kita dua hal, yaitu memiliki kebenaran iman, dan yang kedua kebenaran takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa ayat ini menegaskan
ketika seseorang ingin menggapai dua prestasi keimanan dan prestasi ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas Pak Bu tentang masalah pendidikan karakter oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan engkau palingkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Ini menandakan bahwasannya ketika seseorang ingin menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah, harus memiliki pendidikan karakter. Karakter yang seperti apa? Karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim. Sehingga dalam kehidupan dunia ini, segala aspek kehidupannya selalu dibalut dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hubungannya dengan akhirat ataupun hubungannya dengan dunia, maka semuanya dibalut dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan apa? Pendidikan karakter. Oleh karenanya kata Nabi SAW, wa hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Karakter seorang muslim. Sementara kata Nabi SAW, wa hadhihi subul, dan di kanan dan di kiri banyak jalan-jalan yang diisi oleh syaitan-syaitan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Maka yang pertama, ketika seseorang pengen mendapatkan prestasi keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah, yang pertama adalah apa? Pendidikan karakter. Pendidikan apa? Karakter. Bagaimana kita memiliki sebuah karakter seorang muslim yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah prestasi keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah diharapkan kita memiliki spiritual quotient. Apa itu spiritual quotient? Yaitu kecerdasan secara spiritual, Pak. Kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Yaitu kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Ya, jadi kecerdasan spiritual itu ya kita dapatkan ya, dari berbagai aspek. Nanti disebutkan oleh Allah aspek-aspek yang akan mendukung seseorang untuk mendapatkan kecerdasan secara spiritual, yang itu nantinya akan mengembangkan diri seseorang sehingga mampu memunculkan nilai-nilai positif yang ada di dalam dirinya. Ya, menebarkan aura apa? Positif. Ketika seseorang ketemu dengan orang tersebut akan apa? Terpancar aura positif sehingga apa? Tertular untuk melakukan sebuah kebaikan. Itu Pak. Nggih, itu Bu. Tentang masalah apa? Kecerdasan spiritual yang akan memancarkan nilai-nilai positif di dalam diri seseorang. Ya. Inilah yang kita harapkan ketika kita diterpa dengan puasa di bulan Ramadan, kita mendapatkan dua prestasi keimanan dan apa? Prestasi ketakwaan, yang mana itu semuanya bisa kita gapai ketika kita memiliki apa? Kecerdasan spiritual. Apa sih kecerdasan spiritual yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Di penggalan ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kecerdasan spiritual disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala muncul ketika seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir,
beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, Pak. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masuk Islam, umur mereka tidak muda lagi, Pak. Abu Bakar 40 tahun, Umar bin Khattab 34 tahun, dan sahabat-sahabat yang lain di atas 40 tahun. Tapi luar biasa, karena memiliki sebuah kecerdasan spiritual yang menjadikan dirinya menebarkan aura positif, sehingga luar biasa, sekalipun casingnya 40 tahun, Pak, tapi jiwa itu serasa 17 tahun. Ketika dihadapkan di perang Badar, sahabat Nabi SAW berjumlah 313 atau 314 orang, sementara akan melawan berapa? 1000 pasukan yang lengkap dengan fasilitas perangnya dan fasilitas hidupnya. Makan tercukupi, segalanya tercukupi. Tapi luar biasa karena punya kecerdasan spiritual yang memompa dirinya untuk menebarkan aura positif kepada orang lain. Maka 313 yang diisi oleh orang-orang yang tidak muda lagi mampu mengalahkan pasukan berapa, Pak? Jumlahnya 1000 pasukan. Kenapa? Karena memiliki kecerdasan secara spiritual. Apa yang dimaksud ini? Yaitu iman kepada siapa? Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab-kitab Allah, beserta iman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menerapkannya? Ya, pertanyaannya bagaimana cara menerapkannya? Maka yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang itu memiliki kecerdasan spiritual dari sisi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka luar biasa, Bu. Tidaklah seseorang bangun di pagi hari kecuali yang pertama muncul keimanan kepada Allah yang begitu besar. Di antaranya dengan masalah rizki. Ini loh, Bu. Ya, kecerdasan spiritual iman kepada Allah yang pertama tentang masalah Tentang masalah rizki. Makanya kadang kita belum punya resep untuk merasakan bahagia di dalam hari-hari yang kita lalui. Kenapa? Karena kita belum ada rasa iman kepada Allah bahwa Allah setiap hari akan memberikan rizki kepada kita. Makanya resep bahagianya Imam Ahmad bin Hanbal itu ada 2, Pak. Yang pertama, thiqatun billah, merasa selalu yakin kepada Allah bahwa di hari itu pasti dia akan mendapatkan rizki. Yang kedua adalah al-ya'su ma fi aidin nas, putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya apa? Tidak gumunan, tidak kepenginan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, seseorang di pagi hari memiliki 2 nikmat ini, insya Allah selalu merasa bahagia. Yang pertama yakin nih pada hari itu dapat rezeki. Yang kedua, enggak gumunan dan enggak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena rezeki kita berbeda dengan rezeki orang lain. Kadang dodolane pada rezekine beda. Maka niki Bu, resep bahagia. Itu nggih iman kepada Allah tentang masalah rezeki. Yang kedua, ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka dia harus yakin bahwasanya apa yang sedang dia kerjakan merupakan perintah dari Allah. Napa, Pak? Merupakan perintah dari Allah. Maka akan tumbuh prestasi iman dan takwa di hadapan Allah. Ini yang pertama, iman kepada siapa? Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada hari kemudian. Maksudnya apa? Iman terhadap adanya pahala, adanya surga. Ini. Kenapa sahabat Nabi itu keimanan dan ketakwaannya begitu luar biasa? Karena apa? Memiliki kecerdasan spiritual dari sisi iman kepada hari
akhir. Apa yang mereka imani? Adanya pahala dan surga. Motivasi amal ibadah kita selama bulan Ramadan diantaranya apa? Motivasi kita adalah mendapatkan adanya apa? Pahala dan surga. Walaupun nyuwun sewu nggih. Ya, sudah ada tehnya, sudah ada nasi kotaknya, apalagi di situ ada stand apa niku, Pak? Es krim, Masya Allah. Itu salah satu penunjang nggih. Tapi yang paling pokok penunjang semangat kita di dalam beribadah kepada Allah adalah iman kepada apa? Hari kemudian, yaitu adanya apa? Pahala dan itu. Kemudian yang berikutnya, iman terhadap malaikat. Ya, yaitu bahwasanya malaikat adalah pencatat. Ya, pencatat apa? Amal. Maka ada istilah apa? Malaikat raqib dan atid. Raqib atid itu nama nopo sifat, Pak? Nama nopo sifat? Ya, sifat nggih. Tapi sifat yang dijadikan nama. Misalnya Pak Wawan nggih, sifatnya ganteng. Wah. Maka orang lain ya mengatakan Pak ganteng. Kan sah-sah saja nggih. Nah, seperti itu juga apa? Ya. Ya, raqib dan atid itu sifat. Tapi dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai nama. Ya. Jadi inilah iman kepada siapa? Malaikat, bahwasanya malaikat adalah apa? Ya, makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kita dan melindungi kita dari apa? Musibah. Ya. Fungsi malaikat itu apa? Pencatat. Ya, fungsi yang lain ya yaitu apa? Mengaminkan doa kita. Itu apa? Tugasnya malaikat. Kemudian yang berikutnya, iman terhadap kitab-kitab Allah. Maksudnya bagaimana? Apa yang kita laksanakan di dalam ibadah kepada Allah, semuanya itu ada tuntunannya di dalam apa? Al-Qur'an. Niki. Itu keimanan kita terhadap apa? Kitab-kitab Allah, bahwasanya semua syariat yang dibebankan oleh Allah di diri kita itu semuanya tercantum di dalam apa? Al-Quran. Itulah cara menyambungkan ya antara apa yang kita lakukan dengan keimanan kita kepada apa? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah iman kepada apa? Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Setiap amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa? Apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah seseorang dikatakan cerdas secara apa? Spiritual. Yaitu orang beriman kepada Allah, iman kepada apa? Hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Kemudian yang berikutnya, ya, seringkali seseorang itu ya belum paham apa yang dimaksud cerdas, gitu Pak. Spiritual kita tahu, tapi napa? Kita terkadang belum tahu apa yang dimaksud dengan apa? Cerdas. Apalagi cerdas secara spiritual. Maka cerdas secara spiritual disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini diwan Imam Asy-Syafi'i. Bait yang tulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau memaparkan ya apa yang dimaksud dengan kecerdasan secara spiritual. Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futona. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba futonan. Apa itu futonan? Fatin, cerdas. Napa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Cerdas secara apa? Cerdas secara spiritual. Siapa mereka? Kata Imam Syafi'i, tarakud dunya. Orang yang cerdas secara spiritual adalah orang-orang yang tidak gumunan terhadap kehidupan dunia. Tidak apa, Pak? Tidak gumunan terhadap apa? Kehidupan dunia. Wa khaful fitana, dan dia apa? Takut terhadap fitnah. Inilah orang-orang yang cerdas secara spiritual,
sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang berikutnya, nadharu fiha. Orang yang cerdas ini akan mengamati kehidupan dunia. Falamma alimu. Ketika mereka sudah mengamati kehidupan dunia, maka mereka bisa menyimpulkan. Apa kesimpulan mereka? Kesimpulan mereka adalah annaha laisat lil hayyi fiha watana. Bahwasannya dunia ini bukan tempat yang abadi untuk hidup. Napa, Pak? Dunia bukan apa? Tempat yang abadi untuk hidup seseorang. Dalam artian apa? Hidup yang abadi adalah di mana? Di kampung akhirat, bukan di kampung dunia. Sehingga bagaimana orang yang cerdas tersebut? Ja'aluha lujjatan. Maka orang yang cerdas ini akan menjadikan dunia sebagai samudra. Sebagai apa? Sebagai samudra, Pak. Sebagai perlintasan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufunan. Dan orang yang cerdas itu menjadikan amal soleh sebagai perahu-perahu mereka yang akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, Pak. Dunia sebagai apa? Perlintasan. Kita tinggal nunggu apa, Pak? Tinggal nunggu mati. Tapi jangan sampai mati yang kita hadapi dengan apa? Tangan kosong. Akan tapi apa? Kita perlu perbekalan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sebaik-baik perbekalan menghadap Allah adalah perbekalan apa? Ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itulah cerminan dari apa? Amal soleh. Jadi amal soleh ini kita jadikan sebagai perahu yang akan mengantarkan kita kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i cerdas secara spiritual. Cerdas apa, Pak? Secara spiritual. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Modal yang pertama kemarin, pertemuan pertama apa? Pendidikan karakter. Yang kedua apa? Kecerdasan spiritual. Ini modal kita agar kita mendapatkan prestasi iman dan takwa. Siap nggih, Pak? Kita sudah berada di hari keberapa nih? Ke-10. Bacaan Al-Qur'annya sudah sampai mana, Pak? Ada yang sudah hatam, Bu? Nembe karak mulai, Set. Ya alhamdulillah nggih, punya niat mau mulai. Alhamdulillah. Makanya kita perlu apa? Kecerdasan secara spiritual. Maka yang berikutnya, kecerdasan spiritual itu bisa dibuktikan, Pak. Di antaranya dengan yang pertama apa? Memaksimalkan niat. Niki, Bu. Nggih. Memaksimalkan niat. Makanya mohon maaf nggih. Selepas napa? Selepas salat tarawih biasanya ada doa napa? Nawaitu sauma ghadin an adain ya lillahi ta'ala. Kenapa kok ada napa? Ada pembacaan niat. Karena kecerdasan spiritual tandanya adalah apa? Orang itu bisa memaksimalkan niat. Makanya para ulama menyampaikan, wa rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil, amalan yang ringan dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Allah, pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa, Pak? Gara-gara niat. Amalan kecil, Bu. Ngapunten seperti Pak sinten iki bawani snack nggih muter-muter ngasih napa? Bagikan snack. Niate nek napa? Betul-betul lillahi taala. Pahalanya begitu napa, Pak? Begitu besar. Padahal apa? Amalannya sepele. Amalannya napa? Ringan. Dan sebaliknya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Dan betapa banyak amalan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala
tapi pahalanya kecil, Pak. Amalannya besar, amalannya berat. Nggih. Yang dibutuhkan juga banyak, tapi ternyata apa? Pahalanya sedikit dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masalah niat. Orang yang cerdas secara spiritual ialah orang yang mampu memaksimalkan niat pada setiap amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun tersisa berapa? 20 hari kita bisa menjadi pribadi yang cerdas, yaitu ditentukan dengan cara apa? Bisa memaksimalkan niat. Pun rawuh Ustaz. Oke. Ya. Ini nggih. Ya. Orang yang cerdas apa, Pak? Orang yang bisa memaksimalkan niat. Maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah itu tergolong menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama kata Allah, orang yang dikasih ilmu dan dikasih harta. Dia gunakan hartanya dengan ilmu yang dia miliki, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada golongan yang kedua, diberikan ilmu oleh Allah tapi tidak diberikan harta. Tapi apa? Dia memiliki ilmu tentang memaksimalkan niat. Dia hanya batin, Pak. Hanya modal ilmu kebatinan. Iki nek ibu-ibu kata saya juara nih iki. Juara nih. Ibu-ibu napa? Ilmu kebatinan. Maka bagaimana ilmu kebatinan yang dimiliki oleh golongan yang kedua? Ilmu kebatinannya adalah, ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan kepadaku sebuah harta, sebagaimana Engkau berikan harta tersebut kepada orang lain kemudian diinfakkan di jalan Allah, maka aku akan habiskan harta tersebut sebagaimana dihabiskan oleh orang yang pertama. Maka kata Nabi SAW, fa ajruhuma sawa. Pahala golongan yang pertama dan golongan yang kedua, pahalanya di sisi Allah apa, Pak? Sama. Padahal golongan yang pertama punya harta, punya ilmu. Golongan yang kedua punya ilmu tapi nggak punya harta. Hanya modal apa? Ilmu kebatinan, memaksimalkan niat. Nek ada pilihan bapak-bapak sama ibu-ibu, milih golongan yang pertama atau milih golongan yang kedua? Insya Allah yang pertama. Dalam artian apa? Sekalipun kita memiliki harta yang sedikit, nggih, tapi apa? Kita maksimalkan harta kita untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat loh, Pak, sahabat loh, Pak. Ketika perang Tabuk di masa paceklik, ketika itu tersiar kabar bahwa pasukan Romawi akan menyerbu Madinah. Maka ketika itu Nabi SAW tidak memiliki sebuah tidak memiliki persiapan yang cukup. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, falahul jannah, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat ketika itu berbondong-bondong menghadap Nabi SAW dengan harta yang mereka miliki. Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Ada yang pengen seperti Abu Bakar, Pak? Menyedekahkan seluruh hartanya, Pak? Wah, abot nih. Umar dengan apa? Separuh. Utsman bin Affan dengan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda. Sementara Abdurrahman bin Auf dengan apa? Emas batangannya. Dan sahabat-sahabat yang lain ada yang sampai dengan apa? 1 genggam randuwe apa-apa hanya dengan apa? 1 genggam kurma dibawa di hadapan Nabi SAW mengharapkan agar mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, jenengan sekalipun bawa duit 1.000 2.000 sama Pak Muhrodi diterima napa mboten, Pak? Diterima napa mboten, Pak? Jangan kok jadi orang yang kelompok kedua hanya modal kebatinan. Modal kebatinan itu
Boleh kapan? Ketika nggak punya harta, Pak. Tapi nek kita punya harta, jadikan diri kita bagian di dalam golongan yang siapa? Itu yang pertama, memaksimalkan niat. Yang kedua, memaksimalkan doa. Terlebih Pak, di dalam bulan Ramadan, di dalam puasa. Yang kata Nabi SAW, "Thalathun da'wat la turad." Ada 3 doa yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah siapa? As-shaimu hatta yuftir, yaitu seseorang yang puasa sampai berbuka puasa. Dan waktu yang paling mustajab. Waktu yang paling mustajab kapan? Di penghujung puasa. Wis Pak, nanti ketika mau berbuka puasa, ki wis ora usah buka-bukaki napa? Panganan ki janjane panganane isinya apa sih? Dah, fokus napa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang cerdas secara spiritual adalah orang-orang yang mampu memaksimalkan napa? Doa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a mukhul ibadah." Kata Nabi napa? Doa itu merupakan inti dari napa? Ibadah. Salat nek ra doa, salate ra sempurna. Puasa tanpa doa, puasane kurang sempurna. Zakat, infak, sedekah enggak sempurna kecuali napa? Dibarengi dengan doa, dengan mengucapkan napa? Jazakumullahu khairan. Haji, napa Pak? Haji tidak sempurna, bahkan hajinya tidak sah kecuali napa? Doa. Makanya kata Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu napa? Pokoknya adalah di Arafah. Nek ngapunten nggih, yang pernah haji, ketika di Arafah itu agendane napa? Agendane napa di Arafah itu? Tidaklah ada sebuah amalan yang lebih baik dilakukan oleh seorang muslim di Arafah kecuali napa? Bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya tanda kecerdasan secara spiritual yang dimiliki oleh seorang muslim, mampu memaksimalkan napa? Doa. Siap nggih? Siap nggih? Kalau sekarang kan terkondisikan nggih, semuanya sudah terfasilitasi, tinggal tapi nek di rumah niki. Ya. Paling tidak kita siap-siap untuk napa? Memasak itu sudah napa? Habis asar. Sehingga jam 5 itu siap-siap napa? Nataati untuk napa? Menyiapkan doa terbaik. Walaupun doanya napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dibola-balik. Mboten napa-napa sampai napa? Teng-teng geleng. Nggih. Karena apa? Ciri seseorang memiliki kecerdasan secara spiritual adalah apa? Bisa memaksimalkan doa. Yang ketiga, memaksimalkan sholat. Apalagi kita ada tuntunan ketika bulan Ramadan, ada sholat khusus, yaitu apa? Sholat tarawih. Terkadang seseorang hanya menyukupkan sholat di masjid. Wis cukuplah 11 beake 23 ya akeh. Engko wengi ora usah nambah. Tapi orang-orang yang cerdas secara spiritual mampu memaksimalkan ibadah sholat kapan? Di sepertiga malam. Jadi walaupun kita sudah sholat tarawih dulu, ya ada anjuran untuk nopo? Tetap melaksanakan sholat tahajud. Tapi nek misalnya sholat tarawih sudah ditutup dengan witir, maka di sepertiga malam ketika bangun nggak usah sholat witir lagi. Karena kata Nabi SAW, la witrani fil lailah, tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Bisa dipahami nggih? Nah, niki orang-orang yang cerdas. Ya, saya pengen tanya, Nabi Ibrahim cerdas napa mboten? Cerdas napa mboten? Cerdas, Bu. Saking cerdasnya ketika beliau
bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika akan meninggalkan istri dan anaknya di suatu lembah yang tidak ada kehidupan. Permintaan yang pertama, doa yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan anak dan istriku tetap menjalankan apa? Salat. Kalau kita kan yang pertama yang kita minta apa? Fasilitas. Tapi orang yang cerdas secara spiritual yaitu orang yang bisa memaksimalkan salat. Kenapa? Karena kata Allah, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Nek kita kepepet, nek kita dapat musibah, maka kita disuruh untuk meminta tolong kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan salat. Ini Pak, yang terakhir yaitu bisa memenuhi hajat orang lain. Ini angel Pak. Orang yang cerdas secara spiritual adalah mampu memenuhi hajat orang lain. Kadang hajatnya dewek be ora cukup. Ini harus apa? Memenuhi hajat orang lain. Maka saya punya tetangga Pak di Madureso Pak. Ya, orangnya menengah ke bawah Pak. Tapi luar biasa. Ketika ada orang yang datang ke rumahnya, itu langsung apa? Dikasih Pak. Bahkan ketika di rumahnya itu tidak ada, dia bilang ke orang yang datang itu, Mas, ngesuk ngeneh maning ya, bok ngesuk wis anak. Ngapunten, jamaah Masjid Kauman ada yang model seperti ini? Ada yang model seperti ini? Kadang be teka mene dewek, ngerogoh sak 20.000, sing digoleti ronge. Bagaimana disebut orang yang cerdas secara spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda di antara orang yang memiliki kecerdasan secara spiritual. Kita ulangi. Yang pertama apa? Bisa memaksimalkan niat. Yang kedua memaksimalkan doa. Yang ketiga memaksimalkan salat. Yang kelima memenuhi hajat orang. Ya. Ini wali lah niki. Niki derajatnya wali niki. Kalau kita masih memenuhi hajat kita dan keluarga kita, orang lain kok disit lah, ya. Kadang lebih be anak alasane gitu, nggih. Iya, anak be alasane. Nggih, mudah-mudahan ini menjadi hasanah ilmu bagi kita dan tentunya bisa memotivasi diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bermakna di hadapan Allah, memiliki keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, tersisa 5 menit lagi. Saya rasa untuk pertanyaan nggih kita pending di pertemuan yang akan datang. Seperti itu nggih, Pak. Monggo. Ditutup napa pripun? Oh. Tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Nggih. Atau untuk pertemuan yang akan datang atau cukup buka pertanyaan apa betul? Doa saja. Masih bisa nggih 5 menit nggih? Oke. Dipaske doa. Sajane ada satu doa yang ya mencakup semua doa yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang dibawakan oleh Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, Allahumma inni as'aluka khairama sa'alaka bihi ibaduka Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil belajar nggih Pak? Sambil belajar nggih. Saya tuliskan. Allahumma inni as'aluka ngapunten gitu tulisannya rada unik niki. Nggih. Khairama sa'alaka bihi nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini sajalah. Nggih. Ya artinya apa? Ya, biar lebih mantap kita harus tahu artinya nggih Bu. Allahumma ya Allah,
ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu khairama pada kebaikan apa-apa sa'alaka yang meminta bihi dengannya ma nabiyuka sopo nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian yang diterjemah bebas, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan ya apa-apa yang diminta oleh nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan apa yang diminta oleh nabi itu termasuk daripada doa ini. Jadi sudah mencakup semua doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebaikan-kebaikan. Oke, kita hafalkan bareng-bareng nggih. Ini masih tersisa 3 menit nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairama sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairama sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairama sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Oke, amin ya rabbal alamin. Ini masih tersisa waktu untuk berdoa. Silahkan kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Hajah kita mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo.